Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk anak-anakku, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas serta ibadahnya. Dan salah satunya thalabul ilmi. Ya, karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Bagaimana disebutkan, thalabul ilmi faridatun ala kullil muslimin wal muslimatin. Jadi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Ya, alhamdulillah, untuk pembelajaran fikih di hari ini kemarin kita sudah membahas ya tentang pengertian puasa serta macam-macam puasa ya. Macam-macam puasa dalam hukumnya. Ya, puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Jadi, ketika seorang muslim atau seorang muslimah ingin berpuasa, ya maka harus ada yang namanya syaratnya dan harus memenuhi syaratnya, baik itu syarat wajib ataupun syarat sah puasa. Apabila syarat wajibnya ini tidak dijalankan satu, maka puasanya tidak menjadi wajib. Ya, dalam artian tidak diwajibkan puasa. Nah, selanjutnya, apabila syarat sah puasanya ini tidak ada satu atau batal satu, maka puasanya dikatakan tidak sah. Seperti itu. Ya. Lalu, apakah puasa Ramadan ini diwajibkan untuk semua orang termasuk anak-anak? Ya, tentu jawabannya diwajibkan. Ya. Dan untuk mengetahui siapa saja yang wajib dan yang sah menjalankan ibadah puasa, maka kita harus tahu syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, terutama untuk orang yang dewasa, puasa ini sangat diwajibkan. Namun untuk anak-anak, ya, ini tidak terlalu diwajibkan, namun agar terbiasa. Tapi meskipun masih anak-anak, ini sudah masuk ke dalam salah satu syarat wajibnya, syarat wajib puasa. Nah, sekarang kita akan bahas syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam, yang artinya orang yang berpuasa itu tidak diwajibkan atas orang-orang yang tidak beragama Islam. Nah, jadi orang Islam ini baik itu yang sudah besar maupun yang masih kecil, masih anak-anak, itu harus ya diwajibkan berpuasa. Nah, itu orang Islam. Yang kedua yaitu orang yang telah balik. Balik di sini maksudnya adalah bagi laki-laki ini sudah balik, bagi perempuan sudah balik. Ya, balik itu apa sih? Balik itu sudah tumbuh dewasa. Ya, sudah masuk usianya, yaitu laki-laki itu berumur sekitar 13 tahun atau sudah laki-laki ini sudah berumur kira-kira 15 tahun ya, dalam Islam batasnya 15 tahun seorang laki-laki, atau sudah mimpi yang namanya mimpi basah. Ya, kalau bagi perempuan itu kurang lebih berusia 13 tahun atau sudah mengalami haid. Ya, jadi anak-anak yang belum mumayyiz, maksudnya yang belum masuk ke balik, ini maksud dengan balik ini, yaitu tidak diwajibkan berpuasa. Ya, memang tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi dianjurkan latihan berpuasa meskipun tidak sehari penuh. Ya, jadi meskipun masih anak-anak, belum balik dan lain sebagainya, itu memang belum diwajibkan, tapi harus sudah dilatih mulai kecil. Ya. Dan yang selanjutnya syarat wajib puasa itu adalah berakal sehat. Artinya orang yang berpuasa ini tidak diwajibkan ketika orang tersebut gila atau sedang mabuk atau hilang akalnya. Ya. Jadi jangan heran ketika ada orang yang memang tidak waras ya, atau orang yang tidak berakal sehat, ya bisa kita katakan orang gila lah. Itu mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, karena orang yang berpuasa itu hanya dikhususkan untuk orang yang berakal. Ya. Jadi alasannya ya, ketika seseorang ini tidak terlalu diwajibkan, ya maksudnya belum diwajibkan, ya yang pertama adalah anak-anak dan orang gila yang tidak diwajibkan berpuasa. Namun mereka ini termasuk orang-orang yang terbebas dari hukum. Tapi untuk anak-anak ya itu memang tidak diwajibkan, tapi sudah harus dibiasakan agar nanti ketika besarnya sudah terbiasa. Ya. Itu adalah syarat wajib puasa ya, Islam, balik dan berakal sehat. Ya. Selanjutnya, ya, di sini ada sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan, ya,
3 orang yang terlepas dari hukum, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia balik. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Ya, dari riwayat tersebut, ya dari hadis Rasulullah dijelaskan bahwasannya ada 3 orang yang memang terlepas dari hukumnya. Maksudnya yang belum diwajibkan, belum diwajibkan, tapi terlepas dari hukum Islam. Ya, ketika dia berbuat salah, dia tidak mendapatkan dosa, seperti itu. Ya, ada 3 orang. Yang pertama itu orang yang sedang tidur sampai ia bangun. Jadi ketika orang tersebut tidur sampai ia bangun, ya artinya kan tertidur di sini kan dia tidak sadar, bisa dikatakan hilang akal. Ya, maka dari itu apa yang dia perbuatan apa itu, salah apa itu, nah, itu tidak terkena hukuman. Selanjutnya orang gila sampai ia sembuh. Jadi selama orang tersebut gila sampai dia nanti sembuh, nah dari gila sampai sebelum sembuh ini, apapun yang dia lakukan ini terlepas dari hukum. Dan anak-anak sampai ia balik. Ya. Jadi anak-anak maksudnya ini dari lahir, ya ketika dari lahir sampai dia berumur 7 tahun, 8 tahun, kalau belum balik, ya bagi laki-laki itu belum mimpi basah, bagi perempuan itu belum haid, ya bagi laki-laki juga ada pengecualian. Kalau dia belum mengalami yang namanya mimpi basah, itu batasnya sampai 15 tahun. Nah, itu baru dia terlepas dari hukum. Tapi kalau sudah balik, ya harus menjalankan syariat Islam. Ya. Yang selanjutnya suci dari haid dan nifas, ya khusus untuk perempuan. Jadi ketika berpuasa, ya ketika seorang perempuan ini sedang berpuasa lalu tiba-tiba haid, ya atau mengeluarkan nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, di saat berpuasa maka puasa yang dilakukannya itu tidak sah atau batal. Ya, namun jika telah suci maka dia wajib berpuasa. Ya, jadi seorang perempuan ketika dia dalam keadaan hadas besar, ya tidak suci, ya ketika dia berpuasa dia haid, ketika dia berpuasa dia melahirkan lalu mengeluarkan darah yang namanya darah nifas, ya maka puasanya ini tidak sah atau batal. Tapi nanti ketika suci kembali, ya ketika beres dari haidnya, ketika selesai dari nifasnya ini, maka harus menggantinya, ya harus mengganti puasa Ramadannya ini. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha sholatnya. Ya maksudnya di sini apa? Maksudnya ya ketika di bulan puasa ini, ketika seorang perempuan ini mengalami haid atau nifas, maka Rasulullah itu menyuruhnya mengqadhanya puasa. Ya. Jadi yang paling terpenting itu mengqadha puasa. Lalu sholatnya ini apakah tidak disuruh? Ya maksud Rasulullah itu ya ketika berpuasa ini, ya, ketika di bulan Ramadan ya perempuan itu ketika mengalami haid atau nifas di pertengahan puasa maka harus diqadha puasanya. Dan tidak disuruh mengqadha sholat. Ya maksudnya mengqadha sholat itu bukannya tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, tapi yang lebih diutamakan itu mengqadha puasanya. Seperti itu ya, karena saking wajibnya puasa. Lalu sholatnya harus diqadha gak? Ya harus juga gitu. Sholat juga harus diqadha. Ya kalau misalkan memang ketika beres dari haid atau nifas ini seperti itu. Dan mampu atau kuat berpuasa. Ya jadi orang-orang yang mampu dan kuat dalam berpuasa itu diwajibkan. Ya, namun yang tidak mampu bagaimana, yang tidak kuat bagaimana? Ya, ada beberapa ulama, ada beberapa pendapat ya. Ya, ada orang-orang yang memang tidak mampu berpuasa seperti orang yang sakit, ya, orang yang sedang berpergian jauh atau musafir, ibu yang hamil dan menyusui, serta orang tua yang sudah pikun. Itu boleh tidak berpuasa. Ya, akan tetapi mereka wajib mengganti puasanya pada hari lain di luar bulan Ramadan atau dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu membayar denda. Ya bagi orang yang sakit itu tidak ada harapan sembuh. Ya dan bagi orang tua yang sudah pikun yang sudah tidak kuat berpuasa. Seperti itu boleh. Ya, dan orang yang mukim ini artinya berada di tempat tinggal sendiri, ya bukan sedang dalam perjalanan. Ya, jadi orang yang wajib berpuasa itu orang yang mukim. Jadi ketika dia tidak pergi kemana-mana, tinggal di tempatnya sendiri, ya maka dia wajib berpuasa. Ya, selanjutnya syarat sah puasa. Ya, syarat sah puasa itu salah satunya yang pertama Islam. Ya, ketika kita seorang Islam maka kita sah puasanya. Mumajiz atau sudah balik, bagi laki-laki sudah mimpi basah, bagi perempuan sudah haid maka kita sah puasanya. Lalu suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan. Dan yang terakhir adalah pada waktu yang diperbolehkan puasa. Kapan sih waktunya? Ya,
Waktunya itu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemarin kita sudah bahas waktu berpuasa, ya pengertiannya. Di pengertian puasa itu dituliskan bahwasannya menahan diri dari lapar dan haus serta hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu ada satu tambahan lagi syarat sah puasa Ramadan, yaitu dengan mengetahui masuknya bulan Ramadan. Jadi kalau bukan bulan Ramadan ya namanya bukan puasa Ramadan. Terus bagaimana sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu berpuasa kecuali melihat hilal tanggal 1 Ramadan, dan janganlah berhari raya kecuali kamu melihat hilal tanggal 1 Syawal. Nah, itu adalah syarat sahnya. Jadi kita sudah belajar syarat wajib dan syarat sahnya. Ya, nanti tinggal dibaca-baca, tinggal dipahami lagi. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.